Audio Jungle. Mohon info panitia, apakah Pak Mahfud sudah di depan? Sudah. Oh itu sudah ada pengawalnya dari teman-teman itu. Ya. Sudah masuk ke dalam area Wonderland. Baik, sambil menunggu. Nah, ini untuk rombongan dari Prof. Mahfud ini sudah memasuki area Wonderland. Mungkin nanti di luar beliau akan menyaksikan terlebih dahulu hiburan sakera yang sudah disiapkan oleh panitia. Waduh, aku merinding loh Kak ya. Hari ini kita akan ketemu orang-orang yang luar biasa, orang-orang jet-jet ini barangnya ya. Dan sepertinya musik dari Sakera pun juga sudah berkembang. Iya, betul. Dari Sakera sekarang sudah menampilkan hiburan untuk menyambut Profesor Mahfud MD. Pokoknya kami ingatkan jangan lupa Bapak Ibu untuk nanti teriakan tabrak Prof dan yel-yel yang sudah kami Yel-yelnya tadi jangan sampai lupa ya, yang semangat pagi, semangat Ganjar Mahfud pagi, terus Ganjar Mahfud menang jadi, dan yang terakhir Ganjar Presiden. Kakak Beta. Ya, di dalam sudah mempersiapkan kameranya ya. Iya. Ini teman-teman dari Sakera juga luar biasa, dari tadi latihan terus. Pokoknya harus menunjukkan yang terbaik di hadapan Profesor Mahfud MD. Gak boleh malu-maluin malah. Iya, kita juga yang di dalam hall jangan mau kalah. Kita tunjukkan semangat kita yang luar biasa saat menyuarakan tabrak Prof, gitu ya. Kami mengucapkan selamat datang untuk rekan-rekan dari Keluarga Besar Persatuan Tunarungu Indonesia atau PERTUNI, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin, dan juga Disabilitas Motor Indonesia atau DMI. Selamat datang, kami persilakan bisa menempati tempat duduk yang sudah disiapkan dibantu oleh rekan-rekan panitia. Iya. Luar biasanya beliau memperhatikan ya. Baik, Bapak Ibu, Prof. Mahfud MD sudah mau masuk ke dalam ruang acara. Mohon izin, boleh berdiri semua Bapak Ibu yang kita sambut Profesor Mahfud MD. Tabrak Prof! Tabrak Prof! Tabrak Prof! Tabrak Prof! Semua! Tabrak Prof! Tabrak Prof! Tabrak Prof! Kami juga selamat datang kepada
juga dari relawan PDI Perjuangan juga sangat luar biasa ya. Untuk bertemu hari ini, bertemu Prof Mahfud pasti ya. Betul sekali, pokoknya hari ini tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak Prof, tabrak mafia korupsi Prof, dan tentu saja tabrak yang melanggar etika Prof. Tabrak pelanggar kode etik Prof. Tabrak koruptor Prof. Baik, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk rekan-rekan media. Apabila Terima sudah kasih, cukup, kami rekan-rekan persilakan media. untuk bisa mengambil tempat. Ini Baik, kami persilakan untuk rekan-rekan media bisa kembali ke tempat. Karena kita akan memulai rangkaian acara karena beliau hari ini benar-benar bisa menyempatkan itu suatu kehormatan, kebanggaan bagi Malang Raya. Tepuk tangannya dong untuk Prof Mahfud MD. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Kita silakan. tertib ya, karena sebentar lagi kita akan mulai acaranya. Silakan sekali untuk seluruh rekan-rekan media bisa bergeser terlebih Ya, dahulu. terima kasih juga untuk teman-teman dari Sakera. Oh iya. Masuk ke dalam ruang acara. Tepuk tangannya dong buat Tepuk tangan Sakera. untuk Sakera. Beliau sudah mempersiapkan Menyambut yang Prof terbaik. Mahfud luar biasa. Izin Prof, nanti saya mau foto sama jenengan ya Prof ya. Siap. Baik, rekan-rekan Sakera dia menempati tempat duduk terlebih dahulu Iya, ya. boleh. Oke. Ada Pak Made juga sudah hadir, Pak Made, Pak Kunjung. Luar biasa Bapak Ahmad Basara. Ada Bapak Geng Wahyudi. Betul sekali. Baik, selamat datang. Baik, kami pastikan terlebih dahulu karena dari rekan-rekan disabilitas motor Indonesia masih mau menempati tempat duduk. Ya. Indah, kita persilakan terlebih dahulu. Kami persilakan untuk bisa duduk di kursi yang masih kosong, Baik, bisa Kak. diisi. Oke, karena sesaat lagi rangkaian acara akan dimulai. Hari ini rekan-rekan dari Pertuni dan juga Gerkati juga sudah hadir di sini ya. Iya. Sudah menempati tempat duduk. Terima kasih banyak. Dan tinggal dari rekan-rekan DMI atau Disabilitas Motor Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu teman-teman kita dari Tunarungu dan juga Disabilitas Motor Indonesia. Terima kasih sudah hadir di sini di tengah-tengah kita untuk bisa menyapa Prof Mahfud MD yang sudah jauh-jauh dari Jakarta hadir ke Malang. Betul. Khusus untuk kita semua ya. Dan luar biasa semangat dari rekan-rekan disabilitas yang hadir hari ini. Sekali kita tunggu beliau-beliaunya ini biar bisa menempati tempat duduk terlebih Iya, dahulu. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami ucapkan selamat datang dalam acara yang luar biasa, yaitu acara Tabrak Prof, ngobrol lebih dekat dengan Prof Mahfud MD. Bukan tepuk tangannya, luar biasa. Malang hari ini dikunjungi Betul oleh sekali. tamu yang luar biasa sekali. Langsung Tamu yang saja. kita tunggu-tunggu. Iya, kita akan menyapa kepada yang terhormat Profesor Dr. Mahfud MD. Selamat datang di Malang, Prof. Dan yang kami hormati, kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang Bapak Dr. Ahmad Basara SHMH, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan. Boleh tepuk tangannya untuk beliau. Ya, selamat pagi Pak Ahmad Basara. Selain itu kita juga ingin menyapa ini anggota DPR RI dari Komisi 11 Fraksi PDI Perjuangan. Selamat pagi untuk Bapak Insinyur Andreas Edi Susetio ME. Baik, luar biasa sekali. Dan kami juga mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Didi Gatot Subroto SHMH,
Wakil Bupati Malang sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Tepuk tangannya. Oke, saya juga ingin menyapa, sudah hadir bersama kita Ketua DPRD Kota Malang, Bapak Imadir Yandiana Kartika. Selamat pagi Pak Madir. Beliau ini juga sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang. Kita biasa ketemu saat liputan ya, Pak Madir, luar biasa. Selanjutnya kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Munjul Santoso SH MM, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu. Selamat datang Bapak. Selamat pagi Pak Munjul. Selain itu juga ada struktur dan anggota DPC PDI Perjuangan Malang Raya. Mana suaranya? Tepuk tangannya dong. Dan juga kami ucapkan yang kami hormati Ketua TPD dan juga TPC Ganjar Mahfud. Ini juga perlu penting disapa ya. Ketua Madas Kabupaten Malang, Kota Malang dan juga Kota Batu. Aplaus yang meriah. Dan juga tentu saja kami menyapa seluruh keluarga besar Madas Malang Raya. Ini yang tidak boleh ketinggalan, keluarga besar Persatuan Tunarungu Indonesia. Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia dan juga Disabilitas Motor Indonesia. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih sekali lagi Pertuni Gerkati dan juga DMI ya. Dan tentu saja yang kami hormati seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Senang sekali rasanya saya Krisna Patria bersama rekan saya. Dan saya Indah Andara ya. Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Anda semua untuk ikut acara Tabrak Pro. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi dong. Hari ini kita semuanya tentu saja ingin mengenal jauh lebih dekat tentu saja terhadap Profesor Dr. Mahfud MD. Oke, ya kan? kita sekarang mungkin ingin menyamakan semangat. Izin Prof, kita Izin, punya Prof. yel-yel Prof. Yep. Oke ya, Bapak Ibu yel-yelnya masih ingat kan ya? Coba kita tes Kak Indah. Ya, Yuk. kita tes ya. Semangat pagi. Pagi. Ganjar Mahfud menang, jadi Ganjar Presiden. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Semangatnya luar biasa Kak Krisna ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, semoga apa yang kita serukan ini juga menjadi doa kita semuanya. Beliau Ganjar Mahfud nanti bisa memimpin Indonesia. Amin. Baik, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Pada ke acara selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Basara, SHMH. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ahmad Basara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salamnya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang afdol kalau tidak 3 kali salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Bukanan yang meriah untuk Ganjar Mahfud. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan calon wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 3, Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Tepuk tangan untuk beliau. Kita patut berbangga pada hari ini Malang Raya, khususnya di Kabupaten Malang ini dihadiri salah seorang tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh Madura, tokoh Jawa Timur yang boleh dibilang manusia langka. Tepuk tangannya yang mulia yang di belakang. Kenapa saya katakan langka? Prof. Mahfud ini salah satu manusia Indonesia yang limited edition. Edisinya terbatas. Tidak sampai hitungan jari 5 orang di Indonesia ini yang pernah menjabat dan memegang amanah kenegaraan begitu lengkap. 3 lembaga trias politika, lembaga legislatif DPR, lembaga eksekutif Menteri Kabinet, lembaga yudikatif Ketua Mahkamah Konstitusi, hanya Prof. Mahfud MD yang pernah menjabat itu dari tokoh Jawa Timur. Di luar itu, beliau seorang guru besar. Saya menjadi doktor di Universitas Diponegoro tahun 2016 yang lalu. Salah satu pengujinya adalah Profesor Mahfud MD. Dan saya hanya sedikit dari orang Indonesia yang pernah menjadi mahasiswa beliau dan diuji sidang doktornya atau sidang tesisnya. Tapi Prof. Mahfud juga dalam kapasitasnya sebagai seorang guru besar, beliau pernah mendidik
pernah membimbing berbagai mahasiswa dari berbagai latar belakang. Kalau ada teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia yang hadir di sini, sudah banyak perwira-perwira tinggi yang pernah menjadi mahasiswa beliau dan dibimbing disertasi atau tesisnya oleh Profesor Mahfud MD. Kalau ada teman-teman dari kalangan TNI, sudah tidak sedikit mahasiswa-mahasiswa dari perwira-perwira TNI yang pernah menjadi mahasiswa Profesor Mahfud MD. Dan beliau juga mengajar di Seskoat dan Sekolah Komando Angkatan Udara. Semua matra Polri beliau menjadi dosen pengajar di Sekolah Tinggi Angkatan Udara, Laut dan Darat, juga mengajar di Sesbim Polri. Kata lain, ibu sekalian, Profesor Mahfud MD ini adalah manusia Indonesia unggulan yang patut memimpin bangsa Indonesia yang kita cintai bersama-sama ini. Prof. Mahfud, saya diminta oleh teman-teman partai pengusung, ada dari PDI Perjuangan, ada dari Perindo, ada dari P3, dan ada dari Hanura, juga teman-teman relawan yang hadir di sini, para calon legislatif hadir semua di sini, penyandang disabilitas, dan yang Prof. Mahfud perlu ketahui, acara ini dihadiri oleh saudara-saudara Prof. Mahfud yang ada di Malang Raya ini, yaitu dari Madura asli atau disingkat Madas. Mana Madura asli, tepuk tangannya? Derema kabare. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, kita hadir semua di sini sebagai warga negara yang ingin menjalankan perintah negara. Saya diajarkan oleh Prof. Mahfud saat saya menjadi mahasiswa beliau, sejak negara Indonesia ini berdiri, para pendiri bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa negara kita menganut paham demokrasi. Demokrasi itu, kata Prof. Mahfud, berasal dari kata demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat, kratos itu artinya kekuasaan atau kedaulatan. Artinya negara ini dibangun di atas dasar prinsip kedaulatan rakyat. Yang di belakang tepuk tangannya kurang semangat lah. Jadi yang berdaulat di Republik Indonesia ini adalah rakyat. Kata konstitusi kita, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 Undang-Undang Dasar. Lalu di pasal yang sama dikatakan Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Jadi demokrasi kita adalah demokrasi yang diatur oleh ketentuan hukum. Dan kita semua yang hadir di sini adalah dalam rangka menjalankan prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum yang kami maksudkan dalam hal ini adalah bangsa kita, negara kita sudah sepakat bahwa pemimpin bangsa Indonesia dipilih dengan cara yang demokratis, dengan cara yang mengandung prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia. Maka diaturlah pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Dan undang-undang pemilihan umum memberikan hak, memberikan kewajiban sekaligus kepada peserta pemilu untuk mengikuti tahapan-tahapan pemilihan umum dengan benar. Maka hari ini, saudara-saudara sekalian, adalah tahapan pemilu di mana kita menjalani masa kampanye sampai dengan tanggal 10 Februari yang akan datang. Maka oleh karena itu, kita semua yang hadir di sini sekali lagi adalah dalam rangka mensukseskan agenda negara, dalam rangka mengikuti perintah undang-undang. Sehingga kita semua di sini punya hak konstitusional untuk menjalani masa kampanye secara benar menurut peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara termasuk peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk mengikuti pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi baik Prof. Mahfud sebagai bakal calon wakil presiden, Partai
peserta pemilu presiden, relawan sebagai pendukung calon presiden, dan teman-teman dari berbagai organisasi, termasuk teman-teman dari Magas, memiliki hak yang sama untuk mengikuti mensukseskan acara ini. Jadi, kalau ada yang ada di sini secara relawan, ada teman-teman dari kepolisian, mereka sedang menjalankan perintah undang-undang untuk mengamankan jalannya kampanye ini. Kalau ada teman-teman Bawaslu di sini, teman-teman Bawaslu datang ke sini dalam rangka menjalankan perintah undang-undang. Semuanya kita laksanakan dalam rangka menjalankan perintah undang-undang agar pemilu ini sukses dan menghasilkan pemimpin yang berasal dari pilihan hati nurani rakyat Indonesia sendiri. Jadi mari kita saling hormat menghormati satu dengan yang lainnya. Karena kita semua, baik di sini para rakyat, peserta pemilu yang mengikuti kampanye, maupun abdi negara yang mengikuti acara ini, semuanya dalam rangka menjalankan perintah undang-undang negara kita yang sah. Berikutnya, tadi saya sampaikan salam Prof. Mahfud MD adalah salam 3 jari. Coba angkat semuanya teman-teman, salam 3 jari. Ganjar Mahfud. Kurang kompak, Ganjar Mahfud. Jadi. Ganjar Mahfud. Jadi. Teman-teman tahukah 3 jari ini? Apa kaitannya dengan Pancasila dasar negara kita? Apa? Persatuan Indonesia. Maka alam telah hadir di angka pilihan Prof. Mahfud MD dan Ganjar Mahfud ini. Mengapa demikian? Karena sila persatuan Indonesia yang menjadi nomor urut Pak Ganjar dan Prof. Mahfud itu, yang menggambarkan sila persatuan Indonesia dalam Pancasila kita, tergambar jelas dalam potret latar belakang Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mengapa demikian? Ingat jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Apa sejarahnya? Teman-teman sekalian masih ingat kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia di 18 Agustus 1945 ketika menyepakati Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia Merdeka pertama. Masih ingat di tanggal 18 Agustus 1945 negara Indonesia yang baru diproklamirkan 1 hari oleh Bung Karno dan Bung Hatta terancam pecah. Baru 1 hari diproklamirkan, 17 Agustus 1945. 18 Agustus 45, 1 hari setelah merdeka terancam pecah. Mengapa? Karena pada waktu itu ada satu konsep dalam rumusan Pancasila yang oleh saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam merasa keberatan kalau konsep itu digunakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Apakah konsep itu? Konsep yang kita kenal dalam sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Apakah Naskah Piagam Jakarta itu? Naskah Piagam Jakarta itu adalah rumusan sila-sila Pancasila yang dihasilkan oleh Panitia 9, yang mana pada sila pertama di belakang kata ketuhanan belum berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. 7 kata itu kemudian ketika akan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di bagian pembukaan atau mukadimah, datanglah tokoh-tokoh pendiri bangsa dari Indonesia Timur yang mayoritas bukan beragama Islam. Mereka menyatakan keberatan. Mengapa Indonesia merdeka? Konstitusinya hanya memberi tempat bagi umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya. Bagaimana kami yang Katolik, kami yang Kristen, kami yang Hindu, kami yang Buddha? Mengapa tidak dapat tempat dalam konstitusi itu? Padahal pada saat ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
para pemuda-pemudi Indonesia telah berikrar berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tapi mengapa ketika kita merdeka, kami yang bukan beragama Islam tidak masuk dalam konstitusi untuk menjalankan syariat agamanya? Pada hari itu teman-teman sekalian, hampir negara yang baru diproses satu hari ini bubar. Masyarakat Indonesia di Indonesia Timur yang mayoritas bukan beragama Islam tidak ingin bergabung. Akhirnya para alim ulama pendiri bangsa Indonesia, Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, Haji Agus Said dan tokoh-tokoh Islam lainnya kemudian bersepakat dengan tokoh golongan nasionalis merubah 7 kata itu kembali menjadi konsep Bung Karno di pidato 1 Juni, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya pada saat itu antara golongan Islam dan golongan nasionalis bersepakat mendirikan Indonesia atas dasar negara Pancasila yang kita diami kemerdekaannya hingga 79 tahun pada tahun ini, saudara-saudara sekalian. Apa yang ingin saya katakan dengan Pak Ganjar dan Prof Mahfud? Jadi kalau 18 Agustus 45 golongan nasionalis dan golongan Islam bersepakat mendirikan negara Pancasila, maka hari ini Pak Ganjar dan Prof Mahfud adalah 2 tokoh yang mewakili golongan nasionalis dan golongan Islam yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa kita ini. Maka alam bekerja. Ketika KPU menentukan nomor urut partai, maka alam bekerja memberikan nomor 3 sebagai simbol sila persatuan bangsa Indonesia, saudara-saudara sekalian. Maka oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Kita jalani masa kampanye ini secara normal dan proporsional saja. Tidak perlu seperti perang Bharatayuda, saling mengancam, saling mengintimidasi dan sebagainya. Kita semua bersaudara, kita semua bangsa Indonesia. Dan jangan lupa, pemilu 2019 kurang apa kerasnya konflik antara Capres Prabowo dengan Capres Joko Widodo, sampai ada yang namanya cebong dan kampret. Mereka berseteru. Sampai sekarang cebong dan kampret belum selesai berseteru, tapi Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah saling berangkulan. Rakyat juga yang akan jadi korban. Maka oleh karena itu, mari sekali lagi, pemilu ini adalah hajatan 5 tahunan kita. Tapi keutuhan, persatuan dan kejayaan bangsa Indonesia itu adalah lebih penting bagi kita semuanya, saudara-saudara sekalian. Maka oleh karena itu, saya yakin semua sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan tausiah manusia paling langka di Indonesia ini. Teman-teman Madas, saudara-saudara bersyukurlah punya tokoh Madura yang disegani bukan hanya di Indonesia, tapi di forum-forum internasional. Baru pertama kali ini ada tokoh Madura menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Inilah kesempatan bagi kita semua, wabil khusus bagi teman-teman Madas, untuk membuktikan orang Madura kompak dan militan dalam mendukung calon pemimpinnya sendiri. Sanggup? Sanggup? Kurang kompak? Sanggup? Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Mari kita dengarkan sambutan dan tausiah langsung dari calon wakil presiden kita, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Basara, Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua DPP Luar Negeri PDI Perjuangan, yang baru saja mengawali sambutan pada acara Tabrak Prof hari ini. Betul sekali, dan sebelum kita mendengarkan tausiah seperti yang disampaikan beliau tadi, ada baiknya bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lagu Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana sadasatun fi safar فليؤمن أحدا أنا اهترت
yang kita hormati Profesor Dr. Mahfud MD untuk memberikan sambutan dan juga tausiahnya. Kita berikan tepuk tangan untuk Profesor Dr. Mahfud MD. Yel-yelnya tadi selamat pagi. Ganjar Mahfud menang jadi Ganjar Presiden. Ya. Selamat pagi. Ganjar Mahfud jadi Ganjar Presiden. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Basarah, yang saat ini adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus adalah Ketua DPP PDI Perjuangan bidang luar negeri, yang sudah 20 tahun lebih menjadi anggota DPR RI. Nah, orang hebat beliau, sangat cocok membawa pandangan-pandangan nasionalis dan religius untuk mengawal kelangsungan NKRI sesuai dengan sejarah berdirinya negara Republik Indonesia ini. Bapak Gatot Subroto, Wakil Bupati Malang, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Bapak Imade Riandiana Kartika, Ketua DPRD Kota Malang, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang. Bapak Pujul Santoso, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu, dan semua pejabat struktural serta anggota DPC PDI Perjuangan Malang Raya. Ketua TPD dan TPC Ganjar Mahfud. Kemudian
pimpinan dan wakil-wakil dari partai pengusung. Tadi ada PDIP, yang kedua Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Jadi pasangan Ganjar Mahfud ini diusung oleh 4 partai yang bekerja sama. Karena untuk pencalonan itu memang partai itu harus mengusulkan baik sendiri-sendiri asal memenuhi syarat threshold maupun bergabung ke yang sudah ada. Untuk ini PDI Perjuangan bersama Perindo, Hanura, dan PPP bergabung untuk mengusung. Saudara sekalian, Ketua Madas itu Madura asli, Ketua Madas Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, dan seluruh keluarga besar Madas Malang Raya. Kemudian para caleg, baik untuk DPR RI maupun untuk DPR daerah, dari partai-partai pengusung yang hadir pada saat ini. Kemudian dari kelompok disabilitas, yaitu keluarga besar Persatuan Tunarungu atau Perkuni Indonesia, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Gerkatin, dan Disabilitas Motor Indonesia DMI, dan hadirin beserta para undangan yang berbahagia. Saudara sekalian, tema acara hari ini adalah Tabrak Prof. Tabrak Prof itu adalah satu acara riungan di mana di berbagai kota saya datang. Yang dipanggil Prof itu Profesor. Saya datang lalu di situ melayani pertanyaan yang keras-keras dan menjawab dengan keras-keras. Tapi biasanya itu acaranya malam. Saya sudah di beberapa kota di Jawa dan di luar Jawa. Nah, hari ini kita modifikasi karena saya malam nanti ada acara Tabrak Prof di Jakarta. Untuk acara Tabrak Prof Akbar nanti malam di Jakarta. Sehingga hari ini kita modifikasi. Saya akan sampaikan materi sedikit, kemudian nanti boleh nabrak saya ke depan untuk bertanya apa saja, dan saya akan menjawab apapun pertanyaan saudara menyangkut pemerintahan, politik, dan pembangunan di Indonesia. Baik, saya masuk ke materinya dulu. Saudara, tadi Bapak Ahmad Basara. Ahmad Basara ini teman baik saya. Saya pernah ikut menguji disertasinya S3, doktornya beliau di Undip. Saya ikut menjadi penelaah dan disertasi dan penguji disertasi itu. Hasilnya cum laude. Cum laude itu sudah sangat bagus sekali, lebih dari bagus. Itu cum laude. Tadi Pak Ahmad Basara mengatakan kesepakatan negara kita itu adalah negara demokrasi. Jangan lupakan sejarah. Karena barang siapa melupakan sejarah, dia akan gagal di dalam hidupnya. Itu sebabnya Bung Karno mengatakan Jasmiran, jangan sekali-kali meninggalkan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bung Karno, Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu juga sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga saya sangat mengagumi Bung Karno ketika membuat pernyataan Jasmira itu, dia diambil dari Al-Quran. Apa kata Al-Quran itu? Kata Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liwad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan ingatlah sejarah masa lalumu untuk membangun masa depanmu. Ini firman Allah. Hebat itu. Bung Karno itu menggali dari Al-Quran, dari sebuah ayat. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena apa? Karena dari sejarah kita belajar tentang siapa diri kita. Tadi dikatakan oleh Pak Ahmad Basara, siapa kita ini menurut sejarah? Kita ini
adalah bersatunya berbagai kelompok primordial. Jawa, luar Jawa, suku, Madura, Jawa, Bugis, Batak, Dayak, Aceh bersatu di sini. Itu sejarah kita, jangan dilupakan. Agama banyak, Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu bersatu. Keyakinan banyak bersatu, lalu mendirikan negara Indonesia. Nah, oleh sebab itu pertama kali yang harus kita diingat adalah NKRI ini dibangun berdasar kebersatuan. Ini adalah pesan sejarah yang pertama. Pesan sejarah yang kedua, wal tandur nafsun ma qaddamat liwat, lihatlah masa lalumu agar kamu bisa membangun masa depanmu. Lihat, orang-orang sehebat apapun, sekuat apapun, pada saatnya akan berhenti dari jabatannya. Jabatan itu bergilir, itu menurut sejarah. Lihat sejarah Fir'aun, hebat itu Fir'aun. Semua orang takut, bahkan sampai menyamakan dirinya dengan Tuhan. Pada saatnya dia habis juga. Dan sekarang jasadnya itu sudah tinggal tulang belulang yang di mumi di Mesir. Dulu itu paling ditakuti oleh manusia sampai namanya masuk di dalam Al-Quran. Atau lihat siapa tokoh-tokoh besar di dunia ini. Saudara sebut saja. Siapa? Stalin, Hitler, semua jatuh. Tapi bagi mereka yang jatuh itu akan meninggalkan kenangan manis bagi mereka yang ketika memerintah itu menjalankan tugas dengan baik dan akan tercatat sebagai aib bagi negara dan bangsanya kalau dia melaksanakan tugas dengan jahat, sewenang-wenang, anti kemanusiaan dan anti demokrasi. Lihatlah misalnya Mahatma Gandhi meninggal. Dia pejuang India yang hebat, sampai sekarang dikenang oleh dunia sebagai pejuang kemerdekaan yang penuh rasa kasih kemanusiaan. Tapi ingat juga Hitler kuat di dalam perang dunia kedua, luar biasa, menakutkan, menggentarkan, tapi akhirnya jatuh juga dengan sebagai orang yang terhinakan, yang bahkan waktu itu kuburannya pun tidak ditemukan karena dia terpaksa bunuh diri di dalam sebuah terowongan. Ingat, sejarah akan mengatakan itu. Al-Quran mengatakan kehidupan ini berputar. Siapa yang merasa kuat sekarang pada saatnya akan lemah. Coba saudara lihat Pak Harto. Kurang apa hebatnya Pak Harto? Dulu kalau Pak Harto itu berjalan, Pak Harto berdeham gitu. Orang se-Indonesia itu berdeham karena saking wibawa dan kuatnya Pak Harto. Tanggal 21 Maret tahun 1998, Pak Harto dipilih secara aklamasi oleh seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mewakili 200 juta orang Indonesia lebih. Aklamasi Pak Harto dipilih, tidak ada calon lain yang lebih bagus dari ini, hanya ini yang bagus. Tapi 2 bulan kemudian, pada tanggal 21 Mei, hanya 2 bulan sesudah itu Pak Harto jatuh dengan terhinakan. Kenapa? Karena Pak Harto di akhir-akhir pemerintahannya anti demokrasi. Anti demokrasi. Rakyat bergerak. Sejarah akan mengajarkan itu kepada siapapun yang sekarang ingin sewenang-wenang. Hanya nunggu waktu. Tetapi Anda akan dimuliakan dan dikenang kalau Anda memerintah dengan baik dan tulus demi kepentingan rakyat. Saudara, pemilu adalah sarana untuk melaksanakan demokrasi seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad Basara tadi. Oleh sebab itu, pilihlah nanti wakil-wakil saudara di DPR, DPRD, DPD dan
presiden, wakil presiden, pilihlah menurut saudara atau calon-calon yang menurut saudara bisa diberi amanah. Bisa diberi amanah itu bisa dilihat dari track record. Track record itu catatan perjalanan hidup. Karena kalau bisa diberi amanah, baik atau tidak, hanya baca tulisan, visi, pidato di televisi itu gampang. Banyak orang, saya kalau jadi presiden akan melindungi hak asasi manusia. Oke. Tapi itu tidak masuk akal kalau sejarah perjalanan hidupnya suka melanggar hak asasi manusia, kok mau menegakkannya. Saya kalau terpilih akan menegakkan hukum. Bagaimana Anda akan menegakkan hukum? Wong hidup Anda ini selalu melanggar hukum. Oleh sebab itu lihat sejarah hidupnya, lihat perjalanan hidupnya. Saudara sekalian, pemilu banyak halangan yang nanti akan menghadang saudara. Ada yang dengan intimidasi, ada yang dengan penipuan, kecurangan. Banyak. Saya mantan hakim konstitusi, tahu jenis-jenis kecurangan pemilu itu. Hati-hati. Saudara harus tetap teguh. Saudara sudah punya pilihan, punya pendapat ini yang baik, pilih. Jangan mau ditukar dengan amplop. Jangan mau ditukar dengan sembako. Apakah saudara tidak boleh menerima amplop? Boleh. Menerima sembako boleh? Boleh. Tetapi pada saat memilih, saudara tidak boleh terikat kepada amplop dan sembako. Ya, boleh. Gini nih, kalau di dalam Al-Quran itu ada dalil gini, orang yang melakukan sesuatu tanpa sesuai dengan bisikan hati nuraninya itu masuk neraka. Karena orang yang seperti itu seperti binatang. Ini firman Allah begini, walaqad darabna li jahannam katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka akan masuk ke neraka jahanam nih, dari golongan jin dan manusia yang punya hati tetapi tidak menggunakan hatinya itu untuk memahami dan melakukan kebenaran. Sudah tahu salah, masih juga dipaksakan dilakukan. Itu bertentangan dengan hati nurani. Punya hati tidak mau memahami kebenaran, tidak menggunakan hati nurani. Punya mata tidak mau melihat kebenaran, punya telinga tidak mau mendengar kebenaran. Itu tempatnya di neraka jahanam. Karena apa? Kata Allah, orang-orang yang seperti ini la tidak kalah enam, hanya seperti nilainya seperti binatang ternak. Oleh sebab itu, kalau Anda ingin menjadi manusia yang mulia, tegakkan kebenaran, tunjukkan ketegasan sesuai dengan hati nurani. Jangan takut diintimidasi. Di sini ada banyak dari Madas ini. Saya mau cerita orang Madura. Orang Madura itu punya dua sifat. Di antara banyak sifat yang harus dilakukan, dua sifat. Pertama, itu tangguh dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk berhasil. Sehingga ketika suatu hari orang Madura itu mendengar, orang Madura yang ada di Jawa mendengar jembatan Suramadu itu sudah jadi. Oh, datang ke sana, ini jembatan Suramadu, jembatan Suramadu. Masuk orang Madura ke sana, berhenti mau foto-foto. Diusir oleh polisi. Sedang foto diusir. Kenapa, Pak? Tidak boleh foto. Besok datang lagi diusir, belum foto sudah diusir. Besoknya dia cari akal. Namanya orang Madura kan akalnya banyak. Berhenti di tengah jembatan, lalu supirnya disuruh melepas ban, lepas bannya. Lalu dia dengan keluarganya foto-foto sampai 10 kali lebih. Polisi datang. Tidak boleh foto di sini. Ini belum diresmikan. Pak, ban mobil saya pecah. Ini biar dipasang dulu nih oleh sopir katanya. Bisa dia foto-foto di sini. Itu akal, ketangguhan, kecerdasan.
Sehingga kalau saudara nanti juga ada yang mengintimidasi, kamu harus pilih ini, hanya ini yang bisa, saudara punya gunakan kecerdasan. Kecerdasannya apa? Kecerdasannya adalah hati nurani. Kemudian juga orang Madura itu punya kesetiaan, kesetiakawanan dan kesetiaan terhadap tujuan bersama. Oleh sebab itu, terkadang orang Madura itu apapun dilakukan demi membela kebenaran, demi membela harga diri. Jangan jual diri Anda dengan harga murah. Lawan kalau ada kesewenang-wenangan. Saudara sekalian, juga terkadang orang itu kalau berpolitik, wah besok kalau si ini jadi saya dapat bantuan gedung ini jadi saya dapat uang ini. Besok kalau ini jadi anak saya jadi dirjen, anak saya jadi menteri. Padahal ini yang menjanjikan ini orang tidak kapabel, tidak amanah. Maka kalau Anda memilih karena itu, karena bayaran, ingat juga firman Allah, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan engkau jual kebenaran dari Allah itu hanya dengan harga murah, hanya dengan sembako, hanya dengan amplop, hanya dengan jabatan. Kamu harus tegak, pilih yang benar, karena yang dipertaruhkan ini negara kesatuan Republik Indonesia yang oleh sejarah dicatat sebagai negara yang mempersatukan berbagai kelompok etnis, kelompok budaya dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, karena ini acara tabrak mahfud, maka saya akan segera mengakhiri dan saya nanti mengundang melalui moderator 3 orang. Siapa yang akan bertanya apa saja. Kalau nanti tidak puas di sini, nanti malam dilihat di YouTube dan di Instagram saya akan siaran langsung tabrak Prof ini di Jakarta jam 7 malam. Tapi saya akan memberi penekanan kepada program di sini. Pertama, pasangan Ganjar Mahfud punya perhatian untuk membangun kesejahteraan masyarakat, untuk petani, untuk nelayan, untuk disabilitas. Untuk disabilitas. Saudara, disabilitas itu ada 2 cakrawala. Di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 itu disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlakuan khusus kalau punya kebutuhan khusus. Jadi di situ tujuannya agar disabilitas itu diberi perlakuan khusus. Apa yang diberikan oleh negara? Misalnya sekarang disabilitas itu ya tidak ada undang-undangnya. Misalnya di setiap kantor pemerintah harus ada pegawai yang kaum disabilitas. Di kantor swasta, di BUMN, di perusahaan tertentu sudah ada. Itu harus dilaksanakan. Selama ini tidak dilaksanakan dengan baik. Ada disabilitas suruh kerja, hanya dikontrak 3 bulan sudah itu dipecat, diganti yang lain. Tidak ada kepastian. Dan selama ini disabilitas itu kalau bekerja sudah kerjanya hanya kontrak. Lalu yang banyak kerjaan yang ditawarkan di situ hanya soal IT, administrasi, di mana kaum disabilitas itu tidak terlalu akrab, meskipun banyak yang akrab juga. Tetapi yang lebih diperlukan oleh disabilitas itu adalah misalnya kerja peneliti, periset dan sebagainya. Ini belum diberikan oleh berbagai perusahaan dan kantor-kantor pemerintah. Itu adalah ketentuan dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Oleh sebab itu, kalau kami terpilih nanti untuk kaum disabilitas ini, kami akan membuka satu akses di setiap desa dan akan ada pelayanan umum di setiap desa terhadap kaum disabilitas. Catat ini, saya berjanji di Malang hari ini, tanggal 7 Februari tahun 2024. Jangan dibilang lu Pak Mahfud tuh bohong, dulu berjanji gitu. Tanding nanti.
Samakah dengan kaum petani itu? Petani nelayan yang punya hutang kepada negara. Sekarang dalam catatan saya, petani dan nelayan itu punya hutang berapa? 687 miliar. Karena kreditnya kepada negara macet. Besok kalau kami terpilih demi kesejahteraan rakyat dan demi negara agraris kita, hutang yang ini akan dibebaskan oleh pemerintah. Saudara jangan bilang, itu Pak Mahfud kok mau kosong. Kenapa mau kosong? Uangnya dari mana? Uang banyak. Selama ini uang kita kurang itu karena dikorupsi, saudara. Kita babat korupsi, kumpulkan uang lalu bagi kepada rakyat, petani, nelayan, disabilitas, kemudian anak-anak muda yang perlu lapangan kerja, ibu-ibu yang ingin harga murah, ibu-ibu ingin santunan yang lebih banyak yang di desa-desa. Lapangan kerja untuk kaum perempuan kita perbanyak. Nah, saudara sekalian, demikian dari saya. Saya persilakan moderator. Kalau ada yang mau nabrak dari sini. Tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Profesor Dr. Mahfud MD. Tabrak bro! Tabrak bro! Terus suaranya tabrak bro! Oke, ada banyak sekali program tadi yang sudah disampaikan, khususnya yang baru saja kita dengarkan bersama, tentunya untuk petani, nelayan, dan juga rekan-rekan dari kaum disabilitas. Luar biasa. Aplausnya sekali lagi dong untuk beliau. Seperti tema kita hari ini adalah tabrak Prof ya. Jadi Prof Mahfud ini bersedia diberikan pertanyaan-pertanyaan yang keras ya. Oke, sekritis mungkin silakan. Kita akan ambil 3 pertanyaan begitu ya Prof ya. Boleh ya Prof, 3 pertanyaan ya. Oleh 3. Prof yang izin. Ini banyak sekali yang sudah katakan, mungkin mau memilih atau kami boleh memilih Prof? Boleh, ada yang milih tapi Boleh. 3 orang saja. 3 orang saja. Ada perempuannya. Ada perempuannya. Oke, permintaannya ada perempuannya. Oke. Sebentar. Sebentar. Oke, kita pilih dari sisi sana. Saya akan milih sebelah sana. Oke. Baik. Yes, yang di sini ya. Pilih. Oke. Iya, kamu Mbak. Dari disabilitas 1. Langsung naik. Prof, Dari ada kamu satu disabilitas proyek 1. ini. Iya. Oke. Dari sini saja Prof, mau langsung naikkan ke panggung. Boleh. Langsung naik ke panggung. Ya. Silakan. Ini dari kaum disabilitas. Perempuan 1. Kemudian kurang 1 Kak, 3 orang karena ini dampingi bahasa isyarat. Bahasa isyaratnya Prof, harus ada yang menerjemahkan. Cewek 1 di sini dari sini berarti kurang 1 cowok Kak. Ayo. Siapa ini? Satu lagi siapa? Boleh di tengah sana, mungkin Kak Indah mau pilih di sebelah sana. Kita ambil yang di belakang. Madas, mana Madas? Madas, boleh di sini ya. Prof, boleh ambil salah satu perwakilan dari Madas? Ada? Saya ingin melihat muka yang muka kritis. Boleh Bapak? Sini. Silakan. Oke. Ya. Oke, kontennya nanti aja ya. Oke. Kontennya boleh nanti saja. Ini kita akan memulai dari kaum disabilitas dulu. Mohon izin. Untuk namanya Bapak ini siapa Bu? Bapak Darmaji. Oke, jadi ibunya dengan siapa? Saya Ibu Titin. Ibu Titin. Baik, Ibu Titin di sini akan mentranslatekan dari menggunakan bahasa isyarat apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Darmaji. Silakan. Mohon izin, namanya Pak Sudarmaji. Beliau adalah disabilitas rumah bicara, Bapak. Kebetulan beliau sudah bekerja di kontrak di Disnaker Kabupaten Malang. Tepuk tangannya dulu dong, luar biasa loh, sudah kontrak di Disnaker ya. Oke. Pertanyaannya? Mereka membutuhkan alat bantu dengar, Bapak, karena supaya bisa bekerja. Ya, mereka membutuhkan SIM Pak, karena selama ini untuk mobilitas mereka tidak ada masalah, jadi bisa menggunakan sepeda motor tetapi butuh SIM. Alat bantu dengar dan juga SIM.
Ya. Terus sudah difasilitasi oleh Bapak Bupati Kabupaten Malang untuk banyak yang sudah mendapatkan pekerjaan, Bapak. Luar biasa. Baik Prof, mohon izin ini mau dilanjutkan seluruh pertanyaan atau dijawab satu-satu Prof? Dilanjutkan dulu. Lanjutkan. Pertanyaan. Baik, Kita kenal dulu untuk yang Oke. berikutnya dengan Namanya Bapak dengan Bapak siapa? Selamat siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman dari Malang Selatan, Sudirman Wetan. Pak Herman. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan harus kritis, tabrak Prof. Harus ditabrak dengan pertanyaan-pertanyaan keras. Oke Prof. Saya kan melihat untuk kali ini kan alhamdulillah kampanye agak damai daripada tahun lalu. Saya mendukung sepenuhnya pada Bapak Profesor Mahfud MD untuk selanjutnya ke depan kita yang di kaum bawah ini nanti minta harga-harga turun Prof. Harga apa? Harga sembako. Sembako. Harga sembako. Oh itu saya juga setuju Prof. Iya. Kadang cuman omdo aja. Kita ingin direalisasi. Direalisasikan nanti. Jangan cuman waktu kampanye aja. Keluar-keluar turunan kan. Profesor harus janji ya. Jadi harga sembako harus janji. Sembako harus turun. Tujuh. Apalagi ini mendekati hari pemilihan. Profesor janji ya, jangan sampai naik, khusus wilayah Jawa Timur, khususnya Malang Selatan, Prof. Hidup Profesor Mahfud, sampai hari Sumawe. Siap, harga sembako dimurahkan. Tolong jangan omdo atau omong doang gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah ini ada perempuan. kaum milenial ya. Namanya siapa? Baik, perkenalkan Prof. Nama saya Mutiara Pasca Narasya. Saya perwakilan dari Besti Ganjar Malang Raya dan merupakan salah satu duta Pancasila Kabupaten Malang. Kami berdiri sejak tahun 2020, konsisten. Di situ ada ketuanya, boleh dadah dulu Mbak Bilkis. Nah, duta Pancasila ini hanya satu di Indonesia. Saya ingin bertanya, mewakili seluruh generasi milenial, kami selalu melakukan safari terkait dengan pendidikan Pancasila, moral, dan tentunya etika. Saya ingin bertanya, Prof. Ketika saya bersafari keliling SD, SMP, sekolah, SMA, kami menemukan banyak sekali generasi muda yang pintar, tetapi SDM dari guru masih rendah. SDM dari teknologi masih belum tercukupi. Tetapi mereka memiliki kompeten, mereka memiliki hal yang bisa dikembangkan. Lalu saya ingin bertanya, bagaimana program Prof dan Pak Ganjar yang bisa diberikan kepada kami anak generasi muda tentang pendidikan, tidak hanya moral dan etika, tetapi juga sarana dan prasarana. Terima kasih. Ganjar Mahfud menang. Menang pasti. Baik, mungkin kembali ke tempat, kami persilakan. Oke, jabat tangan dulu, boleh. Iya. Iya. Foto dulu. Foto bersama, yuk. Ya, jadi tukang foto saya. Oke, nggak apa-apa. Gak apa-apa, banyak yang tambah. Iya, sini. Ya, sini saya bantu aja, ya. Pak, cepetan Pak. Aduh, Yuk, Pak, keburu pertanyaannya dijawab ini Pak. Sini, coba. Oke, satu. Baik. Yang lainnya bikin ya, foto ya. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Double nanti kita ya Kak ya. Baik, terima kasih kepada seluruh penanya. Kamu silakan duduk kembali. Boleh kita kasih tepuk tangan dong untuk 3 narasumber kita yang sudah bertanya kepada Prof Mahfud. Kami persilakan untuk Profesor Dr. Mahfud MD menjawab. Baik, penanyanya adalah Saudara Sudarmaji, Saudara Herman, dan Saudari Mutiara dari Besti Ganjar. Begini, Saudara Sudarmaji, saya kira tidak terlalu sulit untuk nanti alat bantu dengar. Kemudian
SIM, nanti kita akan komunikasikan dengan DLAJR. Apakah kalau tunarungu bisa mendapat SIM, nanti kita lihat. Tapi menurut saya tidak apa-apa sih, dia kan bisa mungkin tidak terlalu membahayakan di jalan. Tapi nanti kita bicarakan karena menyangkut syarat-syarat keselamatan umum. Dan saya mengucapkan terima kasih juga nih, selamat kepada Bapak Bupati Malang dan Bapak Wakil Bupati yang sudah memfasilitasi mencarikan pekerjaan, memberi tempat-tempat kerja kepada kaum disabilitas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nanti model di Malang ini bisa kita ambil untuk daerah-daerah lain agar semua kaum disabilitas bisa mendapat penanganan sesuai dengan hak-hak konstitusionalnya. Selamat. Mas Herman, kampanye ini alhamdulillah sekarang agak damai. Alhamdulillah, kalau saudara merasa damai, silakan teruskan kampanye dengan baik. Tapi hati-hati, terkadang ada operasi senyap. Damai tapi operasi senyap, yang suka menteror orang, memaksa orang milih dan sebagainya. Anda mewakili Madas, tolong anak-anak Madas digerakkan agar melawan setiap upaya untuk menggiring pemilih yang menyebabkan pemilu itu tidak murni lagi. Melawan itu tidak harus dengan fisik. Melawan itu memberi penjelasan, membangun opini, berkeliling dari rumah ke rumah, tetangga, lalu desa, diberitahu bahwa pemilu ini mempertaruhkan masa depan kita semua, ya. Lalu apa yang diminta? Harga-harga supaya turun. Ya, sekarang ini harga bahan pokok mahal. Bayangkan saudara, harga beras sekarang antara 14 sampai 15 ribu, ya kan? Ini kenapa? Ini karena banyak mafianya. Sudah banyak mafianya, diambil lalu jual mahal. Bantuan yang dari negara dikorupsi, dijual mahal lagi. Sama dengan solar. Pemerintah itu membantu solar, membantu pupuk untuk petani, membantu solar untuk nelayan. Tapi sesudah dikirim dari Jakarta tidak sampai ke nelayan, tidak sampai ke petani. Kenapa? Dikorupsi di tengah jalan, lalu dijual mahal kepada petani dan nelayan. Ini yang harus kita sikat ke depan, saudara. Oleh sebab itu, salah satu program kami besok itu akan memfungsikan kembali Bulog, Badan Urusan Logistik Negara, untuk menangani hal-hal gini, beras, jagung, garam, dan sebagainya. Itu nanti akan diurus oleh Bulog secara lebih teratur. Tidak semua sekarang punya Bulog, sudah numpuk beras, numpuk bahan pangan, lalu di sini ada importir swasta yang berkolusi dengan pejabat. Lalu yang di sini busuk, yang di sini mahal, itu yang menyebabkan barang mahal. Kolusi dan korupsi seperti itu masih banyak di negeri kita. Gula, garam, semuanya. Madura itu pulau garam, tapi kita ngimpor garam. Padahal dunia sudah mencatat, bukan hanya orang Madura yang bilang bahwa Madura itu pulau garam. Di dunia internasional dikenal sebagai pulau garam. Tapi sekarang garamnya tidak laku. Kenapa? Diimpor dari luar oleh para mafioso yang ingin mencari keuntungan dan mencekik kehidupan masyarakat. Saudara, kemudian Mbak Mutiara dari Mesdi Ganjar, safari pendidikan Pancasila bagus. Diteruskan ya, pendidikan Pancasila itu penting, sangat penting supaya diteruskan untuk pendidikan Pancasila. Tidak harus bersepatu di jalan. Sekarang kan ada internet. Saudara bisa pakai internet untuk membantu pendidikan itu. Pakai internet. Nanti pemerintah yang akan datang insya Allah akan menggratiskan internet kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah menghitung itu
dilakukan. Tenaga pengajar juga kurang kompeten. Ini Besti Ganjar ini berkeliling ke berbagai sekolah. Ternyata di sekolah banyak anak-anak pintar, tetapi sering terjadi gurunya kurang pintar, sehingga anak tidak berkembang. Nah, disitulah kami menyediakan proyek-proyek pelatihan dan pendidikan lanjutan yang lebih bermutu kepada para guru. Itu juga sudah kami catat, sehingga nanti pendidikan itu bahkan ya, untuk tentara, untuk bintara tamtama dari TNI Polri, itu anak-anaknya nanti akan disekolahkan militer. Kenapa? Saudara coba lihat tuh, polisi di depan, tentara di depan, bertugas siang malam di pinggir jalan. Nanti kalau sudah pensiun tidak punya rumah, anaknya tidak bisa sekolah, padahal mereka siang malam. Dia hidup di asrama, begitu pensiun diusir dari asrama, tidak punya rumah, gajinya kecil, anaknya tidak bisa sekolah. Sekarang yang bisa menikmati itu yang perwira-perwiranya, yang kecukupan, ini yang rendah-rendah ini gimana? Nah, itu yang juga harus kita perhatikan, sehingga semuanya mendapat hak pelayanan yang sama dari negara kesatuan Republik Indonesia terhadap warga negaranya. Saudara, terima kasih atas perhatiannya, Pak Basara, Pak Wakil Bupati, Partai, Madas, dan semua yang hadir. Saya sekarang akan terus meneruskan perjalanan ke Lumajang, minta maaf, dan nanti sore jam 19 saya undang Anda menonton YouTube dari Jakarta. Saya siaran dari Jakarta dalam acara yang sama ini, Tabrak Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Ibu, pada tahun 2023 Prof Mahfud ini mendapatkan penganugerahan dari Times Indonesia kategori Man of the Year. Wah, untuk itu kita akan mengundang pimpinan redaktur dari Times Indonesia, Bapak Yatimul Ainun, untuk bisa menyerahkan penghargaan Man of the Year 2023 kepada Profesor Dr. Mahfud MD. Dari Times Indonesia. Ya, Prof dapat penghargaan ya, emang luar biasa ya. Man of the Year. Man of the Year 2023. Profesor Dr. Mahfud MD. Oke, silakan Pak Ainun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Times Indonesia 2023 yang lalu sudah mengundang Prof Mahfud. Kebetulan beliau sibuk kampanye, jadi kami Prof ini bukan persoalan capres-cawapres kami di media, ini persoalan bangsa dan negara Prof. Jadi karena di kami teman-teman di media itu ini persoalan sudah pada persoalan bangsa, persoalan etika bernegara. Jadi bukan persoalan membela capres-cawapres, tapi kita harus bangkit untuk menyelamatkan demokrasi dan negara Republik Indonesia. Nah, biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Times Indonesia. Jadi tracking secara digital, Prof, nasional, kami menemukan hanya Prof Mahfud MD yang layak di tahun 2003 ini untuk mendapatkan anugerah dari Times Indonesia Man of the Year 2023. Wah, luar biasa. Oke. Semoga saja apa yang menjadi cita-cita rakyat Indonesia bisa dicapai, memiliki presiden dan wakil presiden yang pemberani, Ya. luar biasa peduli terhadap rakyat, presiden untuk rakyat Indonesia. Oke, baik Pak Terima Ainun. kasih. Boleh disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kepada Bapak Yatimul Ainun selaku Pimret Times Indonesia untuk bisa menyerahkan piagam penghargaan Man of the Year 2023. Dan juga penyerahan piala Man of the Year 2023 dari Times Indonesia. Sertifikat atau piagam penghargaan diserahkan dari Times Indonesia untuk Prof Mahfud. Ini mendapatkan penganugerahan Man of the Year ya. Oke, foto dulu. Mohon izin Prof, saya juga pengen foto sama Prof Mahfud ya. Oke, di sini ya Prof. Ya, dari sebelah sini ya. Oke. Oh gitu. Baik. Di
sini aja. Di sini aja. Nah gitu, permisi. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak, tepuk tangan yang sangat meriah untuk Profesor Dr. Mahfud MD. Terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Dr. Rahmat Basara, saya Mas. Sukses selalu Bapak. Terima kasih banyak. Oke, Mbak Beta, pinjam HP. Izin, Pak Mahfud. Kita berdua foto dulu, Mbak. Yuk. Kita selfie Sambil dulu. yuk. Oke. Mohon izin, Izin, Bapak. selfie ya. Kamu yang megang, kamu nggak mau. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Ini dia. Terima kasih banyak. Oh iya, Baik, Prof. berikutnya Mohon izin Prof kita untuk foto berfoto bareng dari bersama. bawah. Ayo Bapak Ibu Para semuanya. fotografer silakan ke atas. Bangkit berdiri dari kursinya, kita berfoto bersama dengan Profesor Dr. Tapi tetap di tempat Mahfud ya. MD. Ya, baik. Untuk semuanya silakan fotografernya di atas. Fotografernya dari atas, kemudian Bapak Ibu yang ada di tempat duduk silakan berdiri. Yang ada di tempat duduk silakan berdiri. Kita foto bersama dengan Profesor Dr. Mahfud MD. Tiga jari, jangan lupa tiga jari. Oke, baik, terima kasih banyak untuk semuanya saja. Terima kasih untuk Prof. Mahfud MD. Baik, mohon diberi jalan karena Prof. Mahfud sebentar lagi akan bergeser Menuju ke Lumajang. menuju ke Lumajang. Tentunya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Basara, Wakil Ketua MPR RI. Lalu juga ada Bapak Didik Gatot Subroto, Wakil Bupati Malang. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iman dari Adianan Kartika SE, Ketua DPRD Kota Malang. Juga terima kasih kepada Bapak Insinyur Punjul Santoso SHMM, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu. Baik. Dan juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara Tabrak Pro. Ngobrol lebih dekat dengan Profesor Mahfud MD. Tentu saja mari bersama-sama kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa tentu saja kita lihat